pasti kan setiap manusia tuh Allah berikan yang namanya naluri ya. Oh iya. Berikan yang namanya gorijah. Jadi suka sama seseorang, senang sama seseorang, cinta sama seseorang. Kalau kita kan gorijah normal ya. Fatur misalnya suka sama ahwat yang lewat, cantik banget, kerudungnya, hijabnya panjang banget gitu kan. Ini ahwat yang soleha banget. Itu namanya naluri, kecenderungan atau namanya gorijah kita. Dan itu wajar banget karena Allah ciptakan itu. Nah sayangnya teman-teman di luar sana yang punya kecenderungan yang salah, itu gorijahnya itu malah salah. Kenapa dia tidak tertarik sesuatu yang jenis kelaminnya berbeda dengan dirinya gitu kan? Kenapa tertarik dengan sesuatu yang sama jenis kelaminnya gitu? Nah berarti ada sesuatu tindakan yang salah. Jadi gorijahnya sama tapi tindakan yang salah. Tur gue jujur loh Tur. Kenapa Tur? Ini gue ngeliat nih baru ini ada mahasiswa. Masa ciuman dia di kantin kampus. Ketahuan sama orang-orang, ada videonya lagi. Coba lihat tuh. Ngomong ngapain? Nah, bukti aja lihat. Oh, lihat kan? Terus ini juga ada nih kasus baru. Kasus pesta kelompok LGBT di Karawang. Ada videonya. Ya udah nggak usah tonton tuh mah, biarin. Kok bisa sih ada orang sesama jenis bisa saling suka? Ini teh datang dari fitrah mereka apa mereka ngide sendiri mereka? Tiba-tiba suka sesama jenis. Kok bisa ya ada orang yang LGBT kayak gini? Iya, kepikiran dari mana ya? Iya. Bahkan kalau misalnya kita lihat-lihat setelah pabriknya kan sama cewek kita ya. Iya. Padahal kita fitrahnya kan cuma cowok cewek. Kok bisa ya? Masih ada yang mau sesama jenis gitu. Kira-kira penyebabnya apa ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Mohon maaf, telat tadi di lapangan dulu soalnya lagi rame. Oh iya Pak. Oke. Gak apa-apa. Ya gimana Tur? Ini Pak, si Pater abis lihat berita gay. Astaga. Ada tuh kelompok gay katanya. Ini Pak, kasus terbaru nih Pak. Oke, gimana? Tadi ini saya dapat info nih, ini juga infonya dari grup-grup teman saya nih, grup kelasan. Grupnya aneh. Grupnya sih kayak gitu kan ya. Enggak, ini kan berita terkini, bukan kita bahas LGBT dong. Banyak ini pembahasan. Biasanya sesuatu yang viral tuh memang harus cepet dikirim. Iya, ini harus sebarin nih orang kayak gini nih. Masa Pak, dia ketahuan diduga gay karena mereka ciuman di kantin kampus. Sekelas kampus loh, orang-orang pinter. Orang pinter yang suka sama jenis, kok bisa? Terus ini juga Pak, ada yang baru Pak. Kasus pesta kelompok LGBT di Karawang. Di Karawang, kelompok LGBT. Iya, ini ada videonya lagi Pak ini. Saya. Tapi antum nggak lihat kan itu, misalnya salah satunya ada teman antum nggak ada kan? Enggak, alhamdulillah. Aman ya? Jujur kita mah masih suka sama cewek. Iya Pak, kita mah. Ya gimana ya? Alhamdulillah, masya Allah bener. Oke, memang kasus LGBT, kasus gay dan sejenisnya, memang hari ini sedang ramai banget. Hampir sebulan ini kita menemukan sekitar 3 atau sampai 5 kasus hal yang sama. Ya, kasus LGBT. Entah itu di kampus, entah itu di sekolah, bahkan mungkin di tempat-tempat umum. Dan pertanyaannya adalah kenapa sih itu bisa terjadi? Dan sekarang sangat mudah banget orang itu untuk bisa mempublikasikan hal-hal yang mungkin buat kita itu ngerasa aneh banget. Bahkan bukan aneh, mohon maaf, menjijikan, bener gak sih? Iya, setuju banget kan? Aneh sih. Dan sekarang sepertinya mendapatkan sebuah tempat khusus kayaknya orang-orang LGBT itu deh. Tempat khusus? Ada klubnya, klub gay malah. Oh, maksudnya tempat khususnya kayak klub khusus LGBT? Iya, kan kalau misalnya sekolah ada ekskul kan, ada ekskul ada LGBT. Gak mungkin. Maksud saya tempat khusus adalah ada orang-orang yang mungkin diberikan akses untuk bisa show up di publik. Komunitas. Yang dulu kita kalau mempunyai kesalahan kita malu ya. Ini sebuah aib. Kita tutup rapat-rapat, kita malu. Nah hari ini mungkin hal yang seperti ini di-show di publik gitu, ngerasa nggak malu. Bahkan bisa disebut ini orang banyak harusnya ada yang tahu. Supaya apa? Supaya mungkin dapat legalitas. Mungkin dapat rating yang tinggi gitu kan. Padahal kan kalau sama kita kan kalau kita punya pikiran yang sehat gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang itu nggak boleh dikonsumsi gitu, atau boleh kita tinggalkan gitu, seperti itu.
Gitu tuh. Harus itu ditinggalin. Iya sih, tapi gini-ginian kok orang-orang bisa kepikirannya apa ya? Bahkan saya udah hidup lama nih Pak di dunia, udah sekitar 16 tahun. Oke. Sekitar 15 tahun. Saya 16 tahun di dunia, nggak pernah tuh muncul pikiran ada orang suka sama jenis. Bahkan kucing pun Pak, kucing kan saya banyak betul. kucing di rumah. Iya Pak, saya juga gak kepikiran kayak misalnya tiba-tiba saya suka lawan jenis tuh kayak gak mungkin kok bisa sih kita malah suka sesama jenis. Kira-kira faktor apa saja sih Pak yang bisa nyebabin kita bisa Iya, LGBT bisa itu muncul emang itu. Bikin tertarik itu sama emang jenis bawaan itu ya. mereka dari lahir. Gue dari lahir emang suka sama cowok nih. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin sebenarnya. Emang nggak mungkin ya? Iya, Mungkin lah. nggak mungkin sebenarnya. Sebenarnya nggak ada hal yang apa ya, kita bisa katakan penyebab hanya satu aja. Sebenarnya banyak faktor tuh. Wow. Banyak faktor. Kita nggak bisa mendesiskan bahwa ini karena bawaan lahir, ini karena memang perasaannya lahir secara ilmiah atau apa namanya alamiah. Gitu kan. Alamiah. Enggak sebenarnya, banyak faktor. Dan faktor yang sangat mendominasi karakter seseorang untuk bisa menyukai sesama jenis itu yang paling besar adalah faktor lingkungan. Lingkungan. Jadi Teman-temannya gitu. teman-temannya, circle pertemanannya, temannya nongkrong itu sangat membuat karakter seseorang itu berubah. Contoh misalnya, pernah nggak dengar kata-kata kalau kita gaul berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Oh ya, sering-sering dengar Sering kan? kata-kata kayak gitu. Nah, bisa jadi sebuah kata ini bisa kita pakai dengan hal kasus seperti itu. Hari ini kita misalnya Fatur, gue nggak gay kok, gue normal kok, gue suka sama cewek kok gitu kan. Tapi kalau misalnya lambat laun Fatur gabung dengan mohon maaf misalnya komunitas penyuka sama jenis gitu kan, nanti ada yang ngelirik, Fatur cucok deh misalnya gitu kan. Waduh, Nah, kacau. memang mohon maaf ya, memang di luar sana para boti-boti memang suka sesuatu cowok-cowok yang agak gendut, mohon maaf, Nah, yang berisi gitu kan. Seperti itu biasanya. Kok malah Ya. Nah, itu itu satu. Biasanya faktor lingkungan. Nah, yang kedua itu biasanya faktor historis. Dia mempunyai mungkin kekerasan seksual ketika dia masih kecil, ketika dia masih remaja. Kekerasan Ya, seksual. ini Pak, patah hati sama cewek. Bisa Gua jadi. capek sama cewek sama cowok. Bisa jadi. Kan ya nggak tahu kita. Iya, bisa jadi dia sering disakiti beberapa kali oleh cewek wah, gitu kan. tuh jangan sering mutusin. Iya, seperti itu biasanya gitu kan. Ada sesuatu kecenderungan di masa lalunya yang menyebabkan dia tuh sudah malas banget deh suka sama lawan jenis gitu kan. Tapi kayaknya lebih sesama jenis lebih menarik deh, lebih lebih kita bikin tenang deh. Itu sebenarnya yang kedua. Jadi ada sebuah historis yang mungkin dia bawa sampai dia dewasa hingga dia memutuskan untuk menyukai sesama jenis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini biasanya nih Tur, biasanya dia kurang kasih sayang orang tua Tur. Nggak pernah diperhatiin. Ya, dia nggak Apa bisa cari perhatian orang lain. betul. Dia nggak pernah ada yang memeluk gitu kan secara cinta dan benar-benar kasih sayang antara orang tua dan seorang anak. Dia nggak ada yang merhatiin, nggak pernah ada yang nanya kamu sukanya apa, kamu pengen seperti apa gitu kan. Hingga dia mempunyai perasaan yang kosong dan dia didapatkan di luar sana. Dan salahnya perasaan itu dipenuhi oleh orang-orang yang salah. Salah satunya orang penyuka sesama jenis. Itu sebenarnya masalahnya. Nah, 3 faktor ini sebenarnya yang mendukung keras seseorang itu bisa pindah haluan yang tadinya suka dengan lawan jenis. Belok-belok. Nah, itu bisa Belok sesama kanan. jenis. Itu. Makanya ini buat kalian nih yang pelajar-pelajar harus pinter-pinter memilih dengan gabung dengan siapa, circle-nya dengan siapa gitu kan. Kapan kalian nongkrong dengan siapa gitu. Tapi yang paling penting adalah orang-orang yang seperti ini itu justru nggak boleh kita tinggalkan, Tur. Loh, bukannya kalau misalnya kita ketemu kayak orang LGBT harusnya dijauhin lah Pak. Nah, ini makanya tinggalkan bukan berarti kita masuk ke ranah mereka. Jadi gini, selalu ada nasihat buat mereka. Jadi kita nggak boleh benci secara personal sama orangnya. Kita benci sama perilakunya, sama sesuatu aktivitasnya. Jadi kalau sama personal sama orangnya itu sama-sama seperti kita. Dia adalah makhluk Allah, dia adalah manusia yang perlu mungkin bimbingan dari kita, perlu nasihat sama kita. Jadi saran saya jangan tinggalkan. Bukan berarti kita masuk ke circle-nya, tapi ketika ketemu kita sering sapa, kasih nasihat gitu kan, kasih ujangan atau kasih misalnya sesuatu yang membuat dirinya kayaknya bisa dia berubah seperti itu. Karena kalau misalkan kita tinggalkan, kita jauhi gitu kan, bisa jadi kecenderungannya semakin parah, semakin meningkat gitu.
Jadi kita berteman, kita nasihati, tetap kita berikan nasihat gitu, berikan kita wejangan, ya lambat laun insya Allah kalau misalnya Allah meridhoi hidayah kepada dirinya, insya Allah mereka akan berubah. Seperti itu Tur. Wah. Jadi bukan ninggalin tapi kita tolong ya Pak ya. Betul, kita tolong dengan menasehati, dengan memberikan sedikit mungkin pencerahan pada dirinya gitu. Tapi yang nolong harus jaga juga ya Pak. Nah betul ini Pak yang Jangan kita nolong malah kita malah Iya. ikut ah. Nyaman juga ya sama dia. Aduh. Iya betul, itu yang jaga-jaga betul. Tapi kalau emang misalnya kita memang punya istilah teman yang kita duga nih kayaknya dia LGBT nih. Duga nih. Kok Dia suka banget sih nempel-nempel gitu kan. Itu kalau kita mau nolong mereka, kita harus bagaimana Pak menghadapi merekanya? Ya, cara menolong mereka itu seperti apa? Cara menolongnya ya seperti kita sesama umat muslim yang lainnya gitu. Wow. Jangan berikan mereka menanggung beban atau masalah itu sendiri. Jadi gini teman-teman, yang punya buat di luar sana yang punya kecenderungan atau interaksi seksual yang berbeda gitu kan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi teman-teman gini, fatur A, fatur B gitu kan, pasti mempunyai ujian masing-masing berbeda. Misalnya fatur B misalnya ujiannya mungkin dalam hal apa, fatur A misalnya ujian dalam hal apa. Sama dengan teman-teman kita yang hari ini diuji tentang kecenderungan seksual yang salah. Itu sebuah ujian juga. Makanya kalian harus bersyukur Allah tuh nggak nguji dari hal itu loh. Coba kalau Allah nguji yang hal itu, mungkin kita akan bernasib sama dengan mereka yang punya seksual yang berbeda. Iya. Benar nggak sih? Saya juga mempunyai ujian yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi kalau hari ini kita melihat problematika di sana di luar yang sangat gila banget, menjijikan banget, kita harus bersyukur. Oh, ternyata Allah itu ngasih ujiannya berbeda dengan kita dan orang lain. Alhamdulillah. Itu kan saya diujinya sama cewek Pak. Kalau Fatul ujiannya apa nih? Sama cowok Pak ya Pak. Mana ada? Ujian Ya. saya paling kayak mata pelajaran apa? Oh gitu. Oke. Gampang. Jadi memang harus disyukuri Tur. Jadi ya Allah, alhamdulillah syukur banget ya Allah nggak nguji hal dengan sesuatu yang seperti itu gitu kan. Allah ngujinya mungkin hal yang standar gitu kan. Hamba Hal saleh. gitu. Dan kita harus percaya dan kita yakin dan kita harus mengimani. Boleh kita pasti sering mendengar yang namanya setiap ujian itu Allah akan memberikan juga kira-kira apa? Kemudahan. Allah akan memberikan juga jawaban. Nah, bisa jadi orang di sana yang mempunyai kecenderungan seksual yang salah itu sedang diuji dan belum mendapatkan jawabannya. Atau dia tidak berusaha untuk bisa mendapatkan jawabannya. Malah pasrah atau malah menikmati ujian-ujian yang sekarang Ujiannya mereka mau dinikmatin. Gitu. Diselesain apa? Ujian harus diselesain lah. Gitu. Nikmati. Oke, tapi yang paling terpenting gini, teman-teman. Pasti kan setiap manusia tuh Allah berikan yang namanya naluri ya. Berikan yang namanya gorijah. Jadi suka sama seseorang, senang sama seseorang, cinta sama seseorang. Kalau kita kan gorijah normal ya. Fatul misalnya suka sama ahwat yang lewat, cantik banget, kerudungnya, hijabnya panjang banget gitu kan. Ini ahwat yang soleha banget. Itu namanya naluri, kecenderungan atau namanya gorijah kita. Dan itu wajar banget karena Allah ciptakan itu. Nah, sayangnya teman-teman di luar sana yang punya kecenderungan yang salah, itu gorijahnya itu malah salah. Kenapa dia tidak tertarik sesuatu yang jenis kelaminnya berbeda dengan dirinya gitu kan? Kenapa tertarik dengan sesuatu yang sama jenis kelaminnya gitu? Nah, berarti ada sesuatu tindakan yang salah. Jadi gorijahnya sama tapi tindakan yang salah atau respon yang salah. Pelampiasannya Pak. Pelampiasannya yang salah. Contoh bisa gini, Fatur B misalnya. Fatur B misalnya. Kalau misalkan Fatur B lagi nyetir nih di mobil misalnya kan, nyetir mobil di jalan, tiba-tiba ada lampu merah di depan. Berhenti. Terus ada anak kecil, dia bawa kantong kresek sampai kecek-kresek minta uang ke mobil. Gimana perasaannya? Ya, kasih. Kasih orang, semua orang pasti merasakan sedih banget, kasihan banget nih orang tuanya kemana nih? Ada yang kita berupaya untuk bisa ngebantu kita ngasih uang receh atau ngasih uang yang ada di dalam celana atau mungkin saku kita. Nah itu respon yang benar gitu kan? Karena gorijah kita sedang uji. Kita sedih nggak sih ngeliat orang yang mungkin kekurangan secara ekonomi? Kita simpati nggak sih gitu kan? Kalau kita simpati dan kita melakukan satu kebaikan berarti kan naluri kita sedang benar nih. Nah seharusnya ketika antum punya naluri kecenderungan suka sama sesama jenis, berarti kan salah. Responnya kita salah kan? Ini salah nih.
Nggak boleh kayak ini terjadi. Harusnya saya suka sama seseorang, sama cewek gitu kan. Kenapa saya suka sama yang jenis kelaminnya sama? Ini nggak boleh, ini bener nih. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi ke psikolog, atau dia pergi ke dokter yang bisa ngobatin, atau dia misalnya pergi ke psikiater. Pokoknya dia segala coba dia lakukan supaya perasaan ini hilang. Supaya dia kembali lagi ke fitrahnya seorang manusia, seorang laki-laki yang suka kepada lawan jenis. Harusnya seperti itu. Nah, karena dia tidak bisa merespon dengan benar, maka dia lanjutkan perasaan itu. Oh iya ya, dia ganteng juga, dia putih banget gitu kan. Seperti itu. Jadi kecenderungannya Ghadiyahnya sudah salah, ditambah dengan respon yang salah juga. Gitu. Oh, kayak yang lampu merah itu ya Pak. Tapi tadi kadang-kadang ini Pak, apa kayak lampu merah tuh YouTuber yang pura-pura itu. Dari satu jadi pemulung guys, dapat uang berapa. Itu beda lagi ceritanya. Gitu. Tapi emang mengerikan apa? Tapi Pak, saya pengen tahu nih Pak. Ini kan kasus terbaru ya masalah LGBT gitu. Kalau di Islam sendiri udah pernah ada nggak kasusnya atau pernah dibahas? Oh, sering banget. Bahkan dalam Al-Quran tuh jelas banget bagaimana kaumnya Nabi Lut. Oh iya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tenggelamkan, semua tidak tersisa. Kenapa? Karena salah satu kesalahannya itu, dia mencintai sesuatu yang mungkin bukan fitrahnya, gitu kan? Dia mencintai sesama jenis. Bahkan mungkin kalau kita bedah dalam beberapa sejarah, bagaimana tidak diberikan oleh Allah ampun sedikit pun orang yang mempunyai perasaan seperti itu. Bahkan hukumannya itu kalau nggak salah tuh, mungkin teman-teman nanti baca literasi lagi, itu dilemparkan dalam ketinggian sangat tinggi yang punya perasaan seperti itu, atau punya kecenderungan penyuka sama jenis. Tapi hari ini gimana hukuman kita sekarang? Ngelihat Malah dilegalisasi masalah LGBT, bukannya ditangkap, tahan, penjarain, gebukin, ini mah malah gebukin. Oh, silakan. Enggak, kalau silakan sih enggak sih. Tapi hari ini sepertinya pemerintah kita belum memberikan atensi yang kuat untuk hal yang seperti ini. Pernah enggak? Biasa-biasa aja. Ya, ada pemimpin kita, mungkin entah itu Kementerian Agama atau untuk menteri-menteri yang terkait mengatakan bahwa pelaku LGBT wajib kita hukumi atau wajib kita sembuhkan, misalnya dibawa ke rumah sakit mana. Ada nggak, pernah nggak melihat seperti itu? Nggak ada sih Pak. Nggak ada kan? Sih, tapi malah di negara lain tuh malah udah dilegalisasi sama negaranya sendiri. Betul, karena biasanya itu kayak tentang hak asasi manusia sebenarnya. Jadi karena kita negara demokrasi ya, kita bisa memilih apapun hal sesuatu asal tidak merugikan orang lain. Jadi asas manfaat. Kalau manfaatnya ada ya dibiarkan saja. Kalau tidak merugikan orang lain ya dibiarkan saja. Seperti itu sebenarnya hidup di zaman demokrasi yang sangat luar biasa ini. Bebas banget ya Pak. Bebas banget, betul. Tapi kan kita tahu nih Pak, sebetulnya kan teman-teman lagi kan orang-orang yang punya enggak ya Pak. Saya masih sehat semua. Orang-orang yang punya kelebihan kebelokan-belokan ini sebenarnya kan bisa aja banyak gitu ya Pak. Betul. Tapi mereka yang berani, nggak usah tahu-tahu dong. Ya antum bilangnya kelebihan kekurangan itu bukan sadar. Kekurangan ya Pak. Orang yang berani mengekspresikan secara terang-terangan itu masih sedikit ya Pak. Betul. Nah, lantas kita sebenarnya kan tadi kita tuh harus menaungi segala macam. Tapi apakah kita menaungi itu dalam tanda kutip membiasakan atau kita justru menghakimi itu Pak? Kita menaungi tapi tetap kita bilang, jadi dia orang gini, kita harus kita gini-giniin. Tapi ya gitu Pak, pokoknya apakah kita harus menghakimi atau justru kita ya kayak biasa-biasa aja gitu, dia orang gini kok. Oke. Sebelum saya jawab, ada sebuah kisah nih Tur. Kisah gay. Bukan gay. Ini kisahnya. Suka banget denger kisahnya. Baru aja dikasih tahu tadi banyak. Oke. Ini kisahnya bisa kita ambil hikmah bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu. Jadi dulu di zaman Rasulullah tuh Cur, ada seorang perempuan yang dia hamil dua nikah. Hamil dua nikah dan dia mengakui. Saking dia mengakuinya dan dia mau bertobatnya, dia langsung datang Rasulullah. Mengakuinya maksudnya dia mengakui zina. Dia mengakui zina. Oh, aku berzina. Ya aku berzina gitu kan. Sambil mungkin dia hamilnya mungkin sudah besar, ada 5 atau 6 bulan lah gitu kan. Nah, saking dia pengen bertobatnya Tur, dia langsung datang kepada Rasulullah. Nah, sampai berlari cepat-cepat datang kepada Rasulullah, sampai para sahabat itu dilewati. Kalau kita kan kalau ketemu sama presiden kan pasti melalui menterinya dulu atau sekretarisnya dulu kan. Ini saking pengen bertobatnya, itu para sahabat dilewati.
sampai datang kepada Rasulullah. Fast track ya. Iya, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Nah, aku sedang mengandung anak di luar pernikahan. Coba, apa jawaban Rasulullah coba? Orang yang berzina, ngaku maksiat, ngaku sudah hamil 2 nikah, terus ngaku sama Rasulullah. Gimana sebuah perasaan? Kamu nih, udah zina. Mati saja kamu. Marah gak sih Pak? Oke. Marah gak sih? Marah gak sih, Pak? Kalau Kan menurut dosa lu besar. gimana? Oke. Kayak di sinetron aja, sebelum nanti kamu dibakar, mending saya bakar sekarang. Tapi Ya. Rasul marah gak sih kalau misalnya ada orang zina mengaku Nah, Kan dia tuh ini Pak. Betul. perbuatan dosa besar? betul. Nah, bedanya Rasul sama kita. Karena kita manusia biasa, ya Rasul manusia yang sangat mulia, yang sangat benar-benar luar biasa. Apa kata Rasul? Rasul tidak menjawab atau Rasul tidak memberikan hukuman, tapi Rasul menyuruh dia balik lagi ke rumahnya dan memanggil ahli warisnya, entah itu pamannya, entah itu saudara laki-lakinya, untuk apa coba dilayani perempuan ini sampai dia melahirkan. Nah, iya maksudnya melayani, maksudnya Maksudnya kayak dinafkahi, diurus kelahirannya anaknya, terus diberikan mungkin protein yang bagus kepada bayinya, calon bayinya gitu kan. Nah, tapi kata Rasulullah, ketika nanti sudah melahirkan, lalu datang kepada Rasulullah lagi. Nah, akhirnya setelah melahirkan, datang lagi ke Rasulullah dan Rasul memberikan hukuman. Nah, hukuman dan setelah wafat perempuan tersebut, Rasulullah sudi untuk bisa menyolati perempuan tersebut. Padahal sudah berzina, sudah melahirkan di luar pernikahan, tapi Rasulullah sudi menyolati perempuan tersebut. Kenapa Pak? Karena dia udah... Sahabat bingung. Ya Rasulullah, kenapa engkau sudi menyolati perempuan tersebut? Padahal kan perempuan tersebut kan sudah bermaksiat, sudah berzina. Apa kata Rasul? Kata Rasul, seandainya sholat atau tobat-tobatnya perempuan tersebut dibagikan kepada 70 warga yang ada di Madinah, itu insya Allah bakal lebih cukup. Gacor juga ya. Dibagi. Iya, seandainya tobatnya itu, pahala tobatnya dibagikan oleh 70 orang, bahkan 90 orang yang ada penduduk di Madinah, itu lebih dari cukup. Saking tobatnya diterima, saking tobatnya, pahala tobatnya banyak. Kok bisa sih tobatnya bisa sampai dibagi aja cukup? Iya, kok bisa Pak? Wallahu alam, itu mungkin kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada hambanya. Nah, bisa jadi hari ini orang-orang yang kita sering hakimi, dia LGBT, orang yang kita hakimi dia penyuka sesama jenis, bisa aja kalau dia tobat, dia benar-benar ngerasa dirinya bersalah, itu kan dia merasa dirinya mungkin tidak berdaya lagi, pengen berubah, pengen terhindari perbuatan penyuka sesama jenis lagi. Bisa jadi kalau Allah mengampuni dan Allah memberikan rahmatnya kepada mereka, bisa jadi tobatnya tuh lebih sempurna dan lebih baik daripada dari kita. Masya Allah. Gitu. Bahkan Rasulullah tuh dalam salah satu hadisnya, Allah tuh sangat senang banget kepada hambanya yang dia datang dengan pengakuan dosanya yang banyak, dengan menangis pengen minta ampun. Itu ibarat seseorang yang kehilangan unta merah. Saking senangnya, dan unta merah itu balik lagi kepada si pemiliknya. Contoh gini, antum punya domba kesayangan, dombanya mahal misalnya, udah diurus sama antum bertahun-tahun gitu, sampai badannya besar, sampai nurus, tiba-tiba domba itu hilang. Sedih nggak kira-kira? Sedih banget kan? Udah bertahun-tahun, tiba-tiba datang lagi, seneng nggak kira-kira? Senang lah. Banget. Nah, senangnya Allah kepada hambanya yang ingin bertobat itu seperti itu, seperti seorang kehilangan sapi merah hingga dia kembali lagi kepada pemiliknya. Jadi kayak seneng banget orang ini bisa tobat gitu ya. Nah, makanya betul kata Ustaz Adi Hidayat, beliau pernah menyampaikan, kita jangan pernah membenci orangnya, tapi kita membenci perilakunya, aktivitasnya. Orangnya sama seperti kita, dia makhluk Allah yang mungkin tidak luput dari dosa seperti kita, karena mungkin dosa kita sama dosa mereka itu berbeda gitu kan. Tetap kita kasih mereka sedikit nasihat, berikan mereka pencerahan supaya mereka kembali lagi ke alamnya masing-masing, atau kembali lagi ke ke manusia dengan fitrahnya masing-masing yang seperti sedia kalanya gitu. Jadi kalau bicara tadi, kalau kita kita dekat dengan dia, atau kita hakimi, atau kita lindungi dia, atau kita mungkin balas lagi mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang supaya mereka berubah. Sebenarnya kita lebih memberikan kesempatan. Toh Allah membuka tobat sebesar-besarnya kepada seorang hamba sebelum rohnya yang ada di dalam tubuhnya tuh Allah Subhanahu wa taala cabut. Gitu tuh. Jadi kita tetap memberikan nasihat.
gitu. Tobat tuh. Loh, kok saya? Ya kan tobat mah bisa apa aja. Betul, Iya betul, sih, betul. tapi kan kita bahasnya kan satu doang nih, gak kemana-mana. Tobat yang mana? Tapi apa salahnya sih Tur kita tobat? Iya sih. Tapi emang bener sih, sebenarnya jujur aja nih, saya juga banyak dosa sebenarnya. Oh, Betul, ya? dicerain. Bukan jujur. Kira lo konfes, Pak. Saya ini LGBT bukan. Nah, tapi agak ada bagusnya tadi Pak Tur tanya supaya tidak menyebar luas kan LGBT itu kan kayak semacam virus ya, virus yang menyebarkan, virus yang memberikan dampak kepada orang lain. Nah, salah satunya ketika mereka explore di atau dia show up di sosial media, di publik, dan kita juga show up di publik untuk memberikan sedikit nasihat bahwa perbuatan seperti itu nggak boleh gitu kan. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan apa namanya? Fastabiqul khairat. Jadi kita ketika kaum LGBT ini show up untuk menyebarkan perilakunya, menyebarkan tradisinya mungkin sesama LGBT, maka kita juga show up juga untuk apa? Untuk bisa menjelaskan bahwa perbuatan sini perbuatan yang sangat diharamkan oleh agama. Dikirain show up ini Pak, show up ini cewek nih. Gimana Pak? Nih kenalin nih cewek nih, jangan cowok mulu napa? Betul. Kita show up juga. Semakin mereka show up semakin kencang, semakin mereka go public, maka kita juga semakin go public. Supaya apa? Supaya kita sama-sama yuk berjuang dengan kebaikan. Kalau mereka berjuang dengan kesesatannya gitu kan. Kita berjuang dengan kebaikannya. Dan kita mempunyai pahala yang sangat luar biasa banyak teman-teman. Gitu kalau misalnya kita memang diniatkan untuk bisa merubah seseorang gitu kan. Insya Allah pahalanya juga sangat banyak. Gitu. Bagus sih. Jadi semangat bukan semangat Semangat ya. nyemangatin, bukan. Semangat nolong mereka. Nah, tapi salahnya nih teman-teman nih. Ada orang yang sekarang kita menjudge LGBT, kita menghakimi LGBT, tapi dia masih pacaran, bener nggak Pak? Iya, saya pacaran kok, saya normal nih, saya bawa cewek kok gitu kan. Nah itu salah juga sebenarnya. Bukan berarti lebih baik kita punya pacar daripada kita jadi LGBT, enggak Kan juga. lebih teman-teman. baik. Atlet saya tanya. Enggak juga. At least lebih baik daripada mereka. Dua-duanya sebenarnya dosa teman-teman. Dua-duanya sebenarnya dosa gitu kan. Nah akan tetapi mungkin ya hal sesuatu yang mudah aja nggak bisa kita rem, misalnya tentang masalah pacaran dengan perempuan, ya hal yang mudah kan. Iya. Apalagi hal yang sangat jauh lebih berat seperti LGBT itu, yang mungkin akan mudah banget menyerang kita. Jadi Misalnya Patu sing gonta-ganti cewek gitu, nah, itu kan tiba-tiba frustasi gitu kan, sendiri sakiti tiba-tiba Bosan sama cewek. nah gitu. Itu kan bisa seperti itu. Nah, maka kita jangan sampai juga mengiyakan, oh iya kamu bagus sih punya pacar cewek gitu. Enggak juga sebenarnya. Justru kita memposisikan kita sebagai seorang muslim yang baik, di mana ketika ada sebuah perbuatan yang melanggar hukum syara, perbuatan yang mungkin melenceng dari syariat, ya dua-duanya kita ingatkan. jadi Gitu. sebelum kita mengingatkan orang tuh kita harus introspeksi diri dulu, Introspeksi jangan dulu. sampai kitanya aja udah begini nanti malah ikut terbawa. Ya betul. Jadi nggak ada yang lebih baik dari lebih baik lagi. Dua-duanya mungkin salah, tapi kita ingatkan. Gitu Tur. Ya kan bisa virus kemana-mana nanti. Oke, kira-kira kalian bisa melihat nggak dari segi kasat mata orang-orang yang ini kayaknya ini LGBT deh, atau ini kayaknya dia nggak suka sama cewek deh, bisa nggak ngedeteksi langsung secara penglihatan langsung? Kalau dari saya sih bisa dari nada suara sama gaya dia bisa. Kayak misalnya kayak gini nih. Gimana? Misalnya kayak gini lah, kamu gitu kan biasanya. Kalau dari saya lihat ya, bukan berarti saya gini, bukan. Soalnya saya sering lihat tuh orang-orang yang kayak gitu tuh emang biasanya tuh LGBT, dia emang suka niru Jadi gaya cewek. gemulai gitu ya? Iya gemulai. Oh, Istilahnya apa ya? dia versi ceweknya gitu ya. Cowok apa ya itu namanya ya? Apa kira Apa? melambai gitu? Boti. Apa? Kok cewek boti sih? Cowok boti. Oke, cowok boti ya. Kurang lebih kayak gitu. Iya kayak gitu pakainya kalau misalnya kalau dari luar ya. Di luar ya, oke. Jadi cara dia berbicara, cara dia memposisikan, Mengekspresikan dirinya. mengekspresikan dirinya dari bentuk badan gitu kan. Mungkin dari pakaian bisa kali ya. Bisa Pak. Jadi pakai celana pendek gitu kan. Tapi susah sih Pak kalau misalnya dari luar doang. Dua ya, bisa di dalam ya. Dia serigala berbulu. Iya kadang-kadang juga ada cowok yang kelihatan cowok banget, Hmm. tapi ternyata suka sama cowok juga. Oh gitu. Biasanya kita kalau masuk ke fitness gitu kan, Iya. badannya besar. Badannya Mohon maaf gede-gede. ini bukan ini teman-teman fitness ya, tapi memang kita sering lihat kan orang yang badannya gede gitu kan, tatoan gitu kan, sampai six pack.
ternyata juga punya Iya, kelainan kita secara juga seksual ya. Sebenarnya kalau pengen bukan nentuin ya, menduga mereka LGBT itu emang susah juga, dari luar tuh nggak bisa. Oh, oke betul. Jadi ya meskipun perawakannya itu dia tinggi, suspek dan sebagainya, belum tentu juga dia ya suka sama Orang cewek yang ya. brewok lah. Biasanya kayaknya orang nih. Waduh, nggak tahu. Mana? Oke, Ya, yang jelas salah satu bentuk apa ya penjagaan buat diri kita supaya kita tidak tergoda, supaya kita tidak masuk ke hal yang seperti itu ya salah satunya kita harus membangun lingkungan yang sehat lingkungan yang sehat. Terus kalau kita mempunyai apa ya inner child atau mungkin luka masa lalu ketika kecil ya kita maafkan. Misalkan ada seseorang yang menyakiti kita ketika kita maafkan, kita berdamai dengan diri kita. Kita tahu saat ini yang kita jalani hidup ini kita harus lakukan yang terbaik gitu kan. Selama kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur, kita masih sehat, ya salah satunya kita harus optimalkan sisa umur kita di dunia ini Tur. Gitu. Jadi salah satu yang paling berhasil cara untuk kita tidak masuk ke hal yang negatif, ya salah satunya itu kita mengingat-ingat kapan kita akan mati, kapan kita akan bertemu sama Allah. Apa yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira amal kita sudah cukup belum sih untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang sangat-sangat efektif Tur. Nah, kenapa hari ini banyak orang mudah banget tergoda? Karena pastabikul khairatnya atau idroksilah bila kita dengan Allah tuh mungkin sangat jauh. Gitu. Jadi kita mudah banget cuma dikasih iPhone 17 kita mau misalnya gitu kan. Gitu kan. Kan tergoda banget kan sih. Iya, udah mau kita nabung bertahun-tahun, ini ada yang ngasih dengan cuma-cuma nih, ini tuh Om kasih ya misalnya kasih iPhone 17 misalnya. Pasti kan Tata mikir 2 kali kan, bener Om gitu kan. Nggak ada syaratnya tapi. Wah, apa nih syaratnya nih? Nah seperti itu. Gitu teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kita sekarang harus ganti baju, kita langsung masuk ke ini aja ke lapangan. Iya, sekarang kan belajar olahraga. Ya, kita ke Benar, lapangan, benar. kita beberapa materi yang mau saya sampaikan nanti di lapangan. Sekarang lah. Gitu ya. Yuk. Ajak ya teman-teman yang lain ya. Yuk, Pak. Oke siap. Ketemu di lapangan, Tur. Pak. Oke. Masih ya, Pak? Iya, Mas Bun. Yuk, Assalamualaikum. Apa? Kita harus awasi si Kaspi. Iya sih. Dia emang kayak gitu, tapi kayak Panggil gelantung sih. Jujur sih dari perilakunya aneh. Iya, dari luar belum tentu normal. Biarlah. Kita awasi dia. Buru-buru. Hati-hati. Bajunya? Mana bajunya? Baju gua ada nih. Gak ada. Ya elah.